Selamat pagi semua. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita ada kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam talian. Untuk memulakan ibadah kita, semua berdiri. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersukacita dengan Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita percaya hari ini hari untuk kita memuji dan menyembah Dia. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Semua jemaat Tuhan katakan, baik yang di online, semua katakan bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami percaya di dalam segala perkara kami dapat tanggung, karena di dalam Dia yang memberi kekuatan buat kami. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan Yesus adalah penolong dan sahabat kami yang kami percaya. Haleluya Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Penolong Dia selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari semua jemaat Tuhan katakan, lah perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan, segala perkara
bersama. Haleluya, bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, kami percaya Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Yes Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, Engkau mengajar kami melalui anak-Mu bahwa kasih memenuhi hukum. Perkenankan agar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat pertama sehingga ayat 14. Roma pasal 10 ayat pertama hingga 14. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya kamu diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperolehi tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Janganlah katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke syurga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia
jika tidak ada yang memberitakannya. Inilah firman Tuhan. Semua dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 14 ayat 1 hingga 14. Yohanes 14 ayat 1 hingga 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku telah melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau membuka peluang bagi kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan sekali lagi pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami, bantu kami mengerti kebenaran-Mu dan hati kami bagai tanah yang subur, siap menerima benih firman Tuhan yang ditaburkan. Sehingga pertumbuhan rohani kami semakin teguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa dan tempat ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu ini kita akan tajuk khotbah kita ialah pusat kepada keselamatan. Apakah yang menjadi pusat kepada keselamatan? Nah, apabila bercakap tentang keselamatan, saya tidak bercakap tentang keselamatan dari segi fisikal, tetapi keselamatan dari segi roh, secara rohani. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat Roma pasal 10 ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini apa yang dirasakan oleh Paulus dalam kerinduan hatinya, sehingga dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Roma, khususnya yang dari orang Yahudi, Paulus berdoa supaya mereka ini diselamatkan secara rohani. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada musim pandemik ini, jangkitan COVID-19
meningkat, dan juga kematian harian agak tinggi ya, 300 lebih, 200 lebih dalam satu hari. Dan kita kenal ada beberapa di antaranya, dan ada juga itu mungkin ahli keluarga kita yang meninggalkan kita karena COVID-19. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan sekali. Kematian bagi orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu seperti suatu istirahat, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, membangkitkan sekali lagi, dan akan masuk ke dalam surga. Tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak seharusnya takut kepada kematian itu sendiri. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan keselamatan. Keselamatan roh kita dalam Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus, atau mungkin mereka orang Kristen tetapi Kristen secara kulit, kalau mereka meninggal dunia karena COVID-19, kita akan bersedih. Kenapa? Bukan karena hanya perpisahan secara jasmani, orang yang kita kasih meninggal dunia, tetapi orang yang seperti itu yang belum mengenal Kristus, tidak ada keselamatan kekal. Jadi saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu pada hari ini kita akan belajar 3 perkara mengenai keselamatan. Yang pertama, keselamatan dalam Kristus. Keselamatan hanya ada dalam Kristus. Roma pasal 10 ayat 1 hingga 5 dikatakan di sini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kebenaran hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi saudara-saudari, orang Yahudi, mereka mencari pembenaran itu melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah bercakap tentang hal ini, pembenaran. Dikatakan bahwa orang yang mentaati hukum Taurat mustahil mentaati 100%. Kenapa? Karena kedagingan, sifat daging, sikap berdosa dalam diri manusia itu yang menggagalkan. Dikatakan di sini bahwa mereka ini, orang-orang Yahudi ini, mereka sungguh-sungguh giat dalam pelayanan mereka, giat dalam pekerjaan mereka dalam Tuhan, tetapi dikatakan tanpa pengertian yang benar, sehingga mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri, sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menganggap mencari pembenaran atau mencari keselamatan melalui mentaati hukum Taurat. Sehingga ada orang-orang Kristen Yahudi, mereka mengatakan kepada orang Yunani, Kristen Yunani, tidak cukup percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga harus mentaati hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa sebenarnya hukum Taurat itu baik, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mentaati hukum Taurat itu 100%. Tidak ada seorang pun yang sempurna dapat mentaati hukum Taurat itu. Jadi dalam Roma pasal 8 ayat 1 hingga 4 dikatakan di sini, demikianlah sekarang tidak ada
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum Taurat, hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak terdaya oleh daging. Karena daging ya. Kehendak manusia, keinginan manusia ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Walaupun Taurat itu baik, tetapi tidak ada seorang pun dapat mentaati itu 100%. Jadi masih ada cacat calanya. Tapi bagaimana Allah mengatasi ini? Dikatakan dalam ayat yang ketiga ini, karena tidak terdaya dilakukan oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Anaknya di sini merujuk kepada Yesus. Mengutus Yesus ke dalam dunia ini, dalam daging maksudnya Yesus menjadi manusia. Sama seperti kita. Yang dikuasai dosa karena dosa. Yesus manusia sama seperti kita. Jadi mewakili manusia ada kecenderungan dosa itu. Tetapi dikatakan Yesus itu tidak berbuat dosa. Kalau Yesus berdosa, bagaimana mungkin dia menjadi penyelamat kita? Tetapi ketika dia mati di atas kayu salib, dia sedang menanggung dosa manusia. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jelas bahwa hukum Taurat itu, kata Paulus, baik, tetapi masalahnya apa yang dilarang dalam hukum Taurat, jangan justru itu yang dilanggar. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada masalah ini. Daging, keinginan daging, kecenderungan daging itu untuk berbuat dosa. Jadi walaupun hukum Taurat itu bagus, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mentaati 100% hukum Taurat, sehingga orang yang mentaati hukum Taurat karena mau diselamatkan atau mau dibenarkan, tidak mungkin dapat berbuat demikian. Hanya Yesus. Melalui kematian Tuhan Yesus, hukuman dosa itu sudah dihukum melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup menurut roh. Orang yang hidup, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi di bawah hukuman dosa karena Yesus sudah menjadi penebus, dan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupannya terus-menerus diperbaharui oleh roh. Oleh sebab itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus harus dibenarkan bekerja dalam hidupnya, menguasainya sehingga kehidupannya ada perubahan. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan sudah puluhan tahun sudah bertaubat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sikap hidupnya sama seperti sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, ini ada masalahnya. Masalahnya ialah setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak membenarkan, tidak mengizinkan Roh Kudus memperbarui kehidupannya. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pembenaran yang diharapkan oleh orang Yahudi karena melakukan hukum Taurat itu tidak berdaya karena daging. Karena masalah keinginan daging yang berdosa tidak memungkinkan orang dapat mentaati 100% Taurat Tuhan. Tetapi Allah mengutus Yesus dalam daging sebagai manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, dan menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging itu melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Yesus akan dibenarkan oleh iman percayanya. Bukan lagi karena dia melakukan hukum Taurat, karena
tidak seorang pun dapat mentaati Taurat 100%. Tetapi dengan percaya kepada Yesus, orang dibenarkan. Dan kita melihat Roh Kudus akan membantu orang percaya itu untuk terus-menerus memperbaharui kehidupannya. Sehingga hidupnya itu tidak sama lagi seperti kehidupannya sebelum dia mengenal Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pembenaran untuk mendapatkan keselamatan itu tidak ada di tempat-tempat yang lain. Tidak ada kepada seseorang atau tidak ada kepada dewa-dewa yang disembah oleh dunia ini. Tetapi hanya ada di dalam Kristus. Sebab dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada keselamatan. Dalam dunia ini ada banyak ajaran dan semua ajaran itu mengajarkan bahwa mereka akan menuju ke surga. Tetapi Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh mengandalkan perbuatan baik. Kita ini rajin bersedekah. Kita ini tidak bergosip tentang hal orang lain. Apa yang kita anggap perbuatan-perbuatan baik, kita tidak boleh andalkan. Kita tidak boleh bersandar kepada perbuatan-perbuatan baik seperti itu. Karena keselamatan bukan dengan cara kalau kita berbuat baik. Tidak. Sebaik-baik manusia pun pasti pernah berbuat dosa. Tetapi disediakan oleh Bapa di sini melalui Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang diberikan kepada manusia di dunia ini. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi orang Kristen yang bersandar kepada perbuatan-perbuatan baik atau mungkin ada ajaran-ajaran baru yang menyesatkan. Jangan. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita boleh menerima keselamatan itu? Roma pasal 10 ayat 9 hingga 12. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi bagaimana kita menerima penyelamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus? Yaitu dengan mulut dan dengan hati. Dengan mulut di sini pengakuan kita bahwa Yesus ialah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kemudian melalui hati, dalam hati kita mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Percaya Yesus yang diutus oleh Allah untuk misi di atas kayu salib. Yesus melayani, memberitakan kabar baik, kemudian dia ditangkap, dia dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga dikatakan Yesus bangkit daripada kematian. Jadi melalui mulut dan melalui hati maka orang akan diselamatkan. Jadi saudara dan saudari ini kasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal di sini maksudnya Yesus, supaya perhatikan baik-baik, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, janji Tuhan di sini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ada pengakuan di mulut, percaya dengan hati akan diselamatkan. Jadi mulut dan hati itu harus berjalan seiringan. Mulut, pengakuan, dan hati itu kepercayaan harus berjalan seiringan. Kenapa? Kalau ada pengakuan di mulut, tetapi tanpa kepercayaan hati. Mulut mengaku Yesus, tapi tidak ada iman, tidak ada kepercayaan dalam hati, itu adalah munafik. Berapa ramai orang Kristen yang mengaku-ngaku saya ini orang Kristen, saya ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hanya di mulut sahaja. Dalam hatinya dia belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu adalah munafik, berpura-pura. Dan kalau ada kepercayaan, ada dalam hati percaya kepada Tuhan, tapi tanpa pengakuan melalui mulut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu adalah aneh, itu adalah ganjil sekali. Karena firman Tuhan mengatakan, karena apa yang ada di dalam hati, dari dalam itu akan terpancar keluar. Jadi orang Kristen yang ada kepercayaan dalam hati, percaya Yesus, tetapi secara luaran tidak ada pengakuan. Secara luaran orang tidak melihat kamu ini orang Kristen. Itu agak aneh ya. Dan itu sepatutnya tidak terjadi. Kalau berlaku itu artinya kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak menyatakan kepada dunia. Kita tidak membuat pengakuan kepada dunia bahwa kita ini orang Kristen. Itu seperti orang Kristen yang penakut. Tidak mau mengakui bahwa dia orang Kristen. Tidak mengakui bahwa dia orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya mau orang menjadi Kristen yang tapuk-tapuk, sembunyi-sembunyi. Jadi tidak mungkin. Jadi mulut dan hati itu harus berjalan seiringan. Mulut kita mengaku Yesus Tuhan, hati kita percaya kepada Yesus. Maka keselamatan itu ada. Keselamatan itu diberikan kepada kita. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu harus melalui pengalaman secara pribadi. Mengalami pengalaman secara pribadi. Kalau kita ada pengalaman dengan Tuhan, maka pengakuan kita dan iman kita dalam hati itu adalah benar. Pada waktu saya mengajar kelas penetapan, saya tanya mudah-mudi pelajar yang mengikuti kelas penetapan, kamu sudah terima Tuhan Yesus? Dan mereka memberikan banyak jawaban. Ada yang mengatakan, iya, mungkin saya sudah terima Tuhan Yesus karena saya terlibat pelayanan di gereja. Mungkin saya sudah terima Tuhan Yesus karena orang tua saya orang Kristen. Dan banyak alasan lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mengenal Yesus itu boleh berlaku di sini. Dalam kepala kita, dalam pengetahuan kita. Tetapi menerima Tuhan Yesus itu harus melibatkan hati, tindakan. Jadi harus ada pengalaman secara pribadi. Kalau kita melihat Yohanes pasal 4 ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri. Ini perempuan Samaria. Mereka dengar dari perempuan itu, penduduk kota Samaria, mereka percaya,
Tetapi pada akhirnya apabila mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, mereka mengatakan, sebab kami sendiri, itu menunjukkan pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat manusia. Setelah bertemu dengan Tuhan, mengalami sendiri, bukan lagi menurut kata perempuan itu. Pada mulanya mereka percaya, sehingga mereka keluar untuk bertemu dengan Yesus di tepi perigi itu. Tetapi karena mereka sendiri sudah mendengar, mereka sendiri mengatakan di sini, kami tahu, kami telah mendengar dan kami tahu. Mereka membuat pengakuan, Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi mesti ada pengalaman pribadi. Saya pernah menceritakan bahwa pengalaman pribadi saya menerima Tuhan Yesus, saya mengikuti satu seminar. Pada hari yang pertama seminar itu ada cabaran untuk muda-mudi terima Tuhan Yesus, maju ke depan. Dan pada waktu itu saya berpikir, kenapa orang yang sudah kenal Tuhan Yesus maju ke depan mau terima Tuhan Yesus? Saya memang kenal Tuhan Yesus. Dari kecil di sekolah minggu saya diajar tentang Yesus. Masa kecil saya suka baca Alkitab, saya membaca tentang Yesus. Ada guru-guru saya, guru-guru sekolah minggu memberitahu saya tentang siapa Tuhan Yesus. Saya kenal Tuhan Yesus. Kenapa saya mau maju ke depan? Mau terima Dia. Tidak cukupkah saya kenal Dia? Saya tidak paham waktu itu. Kenal dan menerima. Kenal itu boleh berlaku di sini. Pengetahuan saja. Kenal siapa Yesus. Tapi belum tentu pengenalan itu menyentuh hati. Tindakan, kemauan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat. Tetapi pada hari yang terakhir, Roh Kudus buka pikiran saya, baru saya mengerti, memang ada perbezaannya. Selama itu saya kenal Yesus, siapa Yesus. Tetapi hati saya belum terbuka, hati saya belum saya bukakan untuk mengundang Yesus masuk dalam hidup saya. Hari yang terakhir, saya maju ke depan dan saya buka hati saya terima Yesus masuk di dalam hidup saya. Dan setelah itu saya mengalami sukacita yang sangat besar. Luar biasa, ada sukacita, ada damai sejahtera yang saya alami dalam hidup saya. Itulah kali pertama saya menerima Tuhan Yesus. Ini pengalaman yang benar. Ini pengalaman pribadi. Jadi kalau selama ini saudara dan saudari mengaku saya sudah terima Tuhan Yesus, saya orang Kristen. Coba ingat apa peristiwa atau pengalaman pribadi yang membuat Anda mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi Anda. Kalau Anda boleh mengingat peristiwa itu, mungkin mengikuti seminar kah, kamu boleh ingat tahun berapa, apa yang berlaku, ada undangan untuk menerima Tuhan Yesus dan kamu maju. Kalau kamu ada ingatan-ingatan seperti itu pengalaman Anda, ini pengalaman yang benar. Bahwa Anda sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Tetapi kalau Anda pikir-pikir, di mana ya saya terima Tuhan Yesus? Jadi selama ini Anda mengaku Kristen, selama ini Anda mengaku Anda percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin hanya setakat di sini, atau mungkin hanya setakat di mulut saja mengaku. Tetapi hati Anda belum terbuka untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada pengakuan, mulut kita mengaku Yesus, hati kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat peristiwa yang nyata dalam hidupmu bila kamu menerima Tuhan Yesus. Kalau Anda boleh ingat itu saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya jamin itu adalah pengalaman yang benar. Bukan hanya rasa-rasa sahaja, tapi Anda sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus. Kalau belum, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Berjumpa dan hubungi kami yang di gereja, hamba Tuhan yang gereja, dan kami akan tunjukkan bagaimana caranya menerima Tuhan Yesus. Itu mungkin boleh menjadi pengalaman pribadi Anda yang nyata, bahwa sekian hari peristiwa begini berlaku, saya menerima Tuhan Yesus. Itu adalah pengakuan, itu adalah
kepercayaan yang nyata, bukan lagi tebak-tebakan ya atau rasa-rasa, tapi itu adalah nyata. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita bersyukur kalau kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita ingat peristiwa kita menerima Tuhan Yesus, itu pengalaman pribadi kita, dan kita membuat pengakuan dan hati kita percaya kepada Yesus. Tetapi persoalannya bagaimana dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Karena bagi kita orang Kristen, kita diberitahu oleh Alkitab satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa di surga itu melalui Tuhan Yesus. Dan bagaimana menerima keselamatan yang disediakan Tuhan dalam Yesus, itu melalui kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 10 ayat 13 hingga 15 dikatakan di sini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi dalam ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Karena mereka belum kenal Tuhan Yesus. Bagaimana mereka berseru kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dalam ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita melihat di sini itu seperti ya ada urutannya ya. Bagaimana mereka berseru, kalau mereka belum percaya, bagaimana mereka menjadi percaya kalau tidak mendengar tentang Yesus, bagaimana mereka mendengar tentang Yesus kalau tidak ada orang yang memberitakannya. Bagaimana orang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Jadi orang mendengar Yesus kalau ada orang yang diutus, kalau ada orang yang bersaksi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada akhirnya orang diselamatkan. Bagaimana mereka dapat diselamatkan? Karena ada orang yang menjadi saksi Kristus. Ada orang yang menyaksikan Yesus itu kepada orang belum percaya. Yesaya pasal 6 ayat 8, ini panggilan Yesaya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Jadi kadang-kadang kita juga rindu orang lain diselamatkan. Dalam keluarga kita mungkin kita kenal, oh saya punya datu atau nenek atau saya punya uncle, auntie saya atau adik-beradik belum kenal Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana nasib hidup mereka, akhir hidup mereka. Karena kita tahu mereka belum terima Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita tahu itu, tetapi kita tidak berusaha untuk menceritakan atau mengungsikan Yesus itu kepada mereka. Tuhan mengatakan, siapakah yang kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya saya mengatakan, inilah aku. Utuslah aku. Ya saya tidak mengatakan, inilah aku, utuslah dia. Inilah aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah dia. Tidak. Ya saya menyaut panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Ini amat agung. Jadi setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jangan berasa puas
kalau sudah diselamatkan, Tuhan beri kita tanggung jawab. Tanggung jawab kita yaitu bukan hanya kita selamat, tetapi keluarga kita selamat. Bagaimana caranya? Kita sendiri seperti Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Jadi maukah saudara dan saudari diutus Tuhan dalam keluarga Anda sendiri, diutus Tuhan untuk jiran-jiran Anda sendiri, diutus Tuhan ke tempat-tempat di mana orang belum kenal Tuhan Yesus. Ini aku, utuslah aku. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam memberitakan atau menjadi saksi kepada Tuhan Yesus itu ada dua perkara. Yang pertama, bersaksi dengan perkataan. Yohanes pasal 4 ayat 39 mengatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Kenapa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ya, mengatakan kepadaku segala yang telah kuperbuat. Jadi banyak orang Samaria menjadi percaya kepadanya, huruf besar N. Itu percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena perempuan itu bersaksi di kotanya sendiri. Sehingga melalui kesaksiannya orang lain menjadi percaya. Jadi kalau kita memberitakan atau menyaksikan Yesus, pertama itu melalui perkataan kita. Kita ceritakan Yesus. Ceritakan dia. Kedua, bersaksi dengan perbuatan atau gaya hidup. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 hingga 47. Ini sangat menarik. Orang-orang yang mendengar khotbah Petrus. Kira-kira 3.000 orang menjadi percaya. Dan inilah cara hidup mereka. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, perhatikan di sini. Setelah mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan mereka mengalami perubahan yang begitu ketara. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan. Mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Mereka tetap bersatu, segala yang mereka punya itu dikongsi bersama. Dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Ini luar biasa. Kita datang ke bait Allah atau ke gereja itu hanya sekali dalam seminggu, sekurang-kurangnya. Ya, sekali dalam seminggu kita dalam talian mengikuti ibadah. Tapi mereka di sini bersemangat tiap-tiap hari. Mereka selalu ada perjamuan suci itu memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama-sama dengan suasana gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan perhatikan perkataan ini, dan mereka disukai semua orang. Kenapa orang-orang di sekeliling itu suka kepada mereka? Memanglah keselamatan orang-orang itu pada akhirnya Tuhan yang kerjakan, tetapi ada sesuatu yang menjadi penggeraknya di sana. Dan mereka disukai semua orang. Karena orang-orang di luar melihat gaya hidup mereka. Itu sangat luar biasa. Mereka tertarik. Dan saya percaya ada di antara mereka yang mau kenal, mau tahu kenapa kehidupan mereka ini ada perubahan yang begitu ketara. Dan mereka sudah pasti dalam pikiran saya, mereka juga mau tahu. Kenapa mereka ada kehidupan yang berubah? Kenapa mereka ada kehidupan gaya hidup yang baik seperti ini? Lalu dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan. Karena orang-orang atau gaya kehidupan jemaat yang pertama itu sangat bagus sehingga orang tertarik. Mulai gaya hidup, cara hidup yang baik, orang melihat itu juga sebenarnya cara kita bersaksi. Bukan hanya mulai perkataan, kita ceritakan Yesus, tetapi dalam kehidupan kita juga. Jadi ketika orang melihat hidup kita, apakah yang mereka lihat? Adakah mereka melihat kehidupan kita benar-benar ada perubahan? Atau mereka melihat hidup kita ini sama seperti kehidupan dalam dunia ini, bahkan orang yang mengenal kita melihat hidup kita ini tidak ada bezanya. Sama seperti sebelum mengenal Tuhan Yesus. Wah, itu masalah besar. Masalah besar. Apabila orang melihat hidup kita dan melihat yang tidak sepatutnya, itu tidak memuliakan Tuhan. Orang tidak akan tertarik. Orang tidak akan tertarik. Orang tidak tertarik untuk menjadi orang Kristen. Orang tidak tertarik untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen ada sikap seperti itu, ada tabiat seperti itu. Tetapi apabila mereka melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita, ada perubahan yang terjadi karena dikerjakan oleh Roh Kudus yang membaharui kehidupan kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan suka kepada kita, saya pasti mereka tertarik mau mengetahui apa yang menyebabkan kita mengalami perubahan. Jadi kesaksian itu bukan hanya perkataan, tetapi melalui kehidupan kita secara pribadi. Bahkan ada yang mengatakan perbuatan kita bercakap lebih lantang daripada perkataan kita sendiri. Jadi kesaksian hidup baik itu cara kita bersaksi. Menceritakan itu cara kita bersaksi. Jadi perhatikan kedua-duanya seimbang. Ada kesaksian dalam perkataan, ada kesaksian dalam perbuatan. Dan Tuhan minta kita menjadi saksi-saksinya. Supaya mulai kita, orang yang belum kenal, mungkin itu dalam lingkungan keluarga kita, jiran-jiran kita, rekan-rekan kita, atau orang lain, mulai diri kita. Baik mulai kata-kata, ataupun mulai perbuatan kita dapat menyaksikan Kristus. Sehingga orang lain juga berpeluang untuk mendengar siapa Yesus dan berpeluang untuk berseru kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus yang kita terima setelah kita mengakui dengan iman. Kita dibenarkan dan bukan berhenti sampai setakat itu saja. Tuhan memberi kita tanggung jawab menjadi saksi Kristus. Supaya keselamatan itu bukan berhenti dalam hidup kita, tetapi diteruskan dalam kehidupan orang lain. Supaya orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus, melalui kesaksian kita, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami bahwa di dalam kehidupan kami, satu-satunya yang datang dapat menyelamatkan kami adalah Yesus Kristus sendiri. Dan segala yang dilakukannya di atas kayu salib. Dan kami tidak perlu menambah sesuatu yang lain, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun, untuk memperoleh keselamatan yang sudah disediakan dalam Kristus. Hanya kami harus mengakui dari pengalaman kami sendiri, dan dalam hati kami percaya kepada Tuhan Yesus. Maka keselamatan itu diberikan kepada kami secara cuma-cuma. Dan setelah kami menjadi percaya, Tuhan memberikan kami tanggung jawab yang baru, yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Tolong kami Tuhan supaya dalam kehidupan kami menyaksikan Engkau dengan perkataan dan dalam masa yang sama menjaga kesaksian hidup kami. Karena hidup kami juga menjadi saksi kepada orang lain yang melihat kehidupan kami. Kami berdoa, perkataan kami dan perbuatan kami berjalan seiringan dan menunjukkan bahwa kami ini sungguh-sungguh murid Tuhan. Sehingga orang melihat hidup kami, mereka tertarik mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Semua berdiri untuk membaca pengakuan iman nesen semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, yang dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari persilakan duduk. Pertama sekali kami ingin mengucapkan selamat berbakti, selamat beribadah di Gereja Good Samaritan walaupun Anda beribadah di rumah. Kami mengalu-alukan kehadiran Anda. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman yang saya mau ketengahkan di sini. Yang pertama tentang maraton pembacaan Alkitab, ya, atau Bible Reading Marathon. Ini akan diadakan pada 14 September. Ini untuk Gereja Good Samaritan. Jadwal pembacaan maraton itu pada 14 hari bulan September, hari Selasa mulai dari jam 12 hingga jam 2 petang. Jadi semua staf dan ada 2 anggota jemaah, kita akan mengambil bahagian dan kita akan membaca petikan yang sudah disediakan dari jam 12 hingga jam 2 petang. Jadi saudara dan saudari, pada waktu hari Selasa ini 14 September, minta Anda kalau ada apa-apa hal, tunda dulu atau Anda boleh hantar message. Tetapi kalau Anda telepon itu boleh mengganggu, karena maraton ini maksudnya apabila mula itu terus berjalan. Jadi kalau yang membaca itu tiba-tiba menerima panggilan telepon itu agak mengganggu karena ini direkam secara langsung. Walau bagaimanapun bagi Anda yang mau mengikuti acara ini, maksudnya Anda boleh menontonnya, Anda boleh lihat dalam Facebook yang sudah disediakan, pautan itu ada disediakan dalam e-bulletin Anda. Kedua, kita ada satu hari untuk berdoa, dan ini dikatakan Hari Doa Malaysia, sempena Hari Malaysia yang diadakan pada 16 hari bulan September, yaitu pada hari Kamis. Bermula dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Ya, dari pagi sampai ke malam. Jadi Anda boleh mengikuti hari doa ini melalui siaran YouTube. Jadi pautan YouTube itu ada disediakan dalam e-bulletin Anda. Jadi Anda boleh masuk, ya. Kalau Anda boleh masuk dari jam 8 hingga jam 11 itu luar biasa. Tetapi mungkin ada beberapa jam Anda mengikuti untuk berdoa bersama-sama untuk negara kita Malaysia ini. Jadi sempena itu kita tidak ada persekutuan doa yang kita adakan pada setiap hari Rabu. Demikian juga bahasa Cina dan juga bahasa Inggris, tidak ada persekutuan doa pada minggu depan ini.
karena kita mau mengikuti doa ini secara khusus Hari Doa Malaysia. Jadi sila harap malum bagi saudara-saudari yang selalu ikut dalam persekutuan doa, kita didorong, digalakkan mengikuti doa itu mulai aktiviti Hari Doa Malaysia. Jadi untuk pengumuman yang lain, Anda perhatikan sendiri dalam e-bulletin Anda supaya Anda tidak ketinggalan apa-apa maklumat yang penting. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk bertenang, kita mau berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang dalam hadirat Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini sekali lagi kami dapat beribadah bersama-sama di dalam talian. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang memberkati keluarga kami masing-masing. Kami berdoa agar semasa PKP ini, semua keluarga kami semakin mendekat kepada Tuhan dan saling menghormati dan mentaati di dalam keluarga menurut perintah dan janji Tuhan, agar keluarga kami bahagia dan panjang umur oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gereja, kami berdoa untuk semua keluarga di gereja kami, bahasa BM Cina dan Inggris. Kami berdoa untuk perlindungan dan kebijaksanaan serta kekuatan kepada setiap ketua keluarga yang memimpin ahli keluarga masing-masing untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, jamalah setiap ketua keluarga dalam ketiga-tiga bahasa agar memiliki hati takut akan Tuhan, supaya dapat memimpin ahli keluarga untuk terus setia mentaati dan percaya akan janji-janji Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk persiapan akhir perayaan Kui Bulan dalam talian. Kami berdoa agar mereka yang terlibat dalam acara penginjilan ini akan diberkati melalui usaha ini dan ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Yesus, kami mau berdoa untuk semua padri, pastor, penginjil, dan pemimpin ketika mereka merancang dan mempersiapkan usaha penginjilan, terutamanya untuk perayaan Kristus yang akan datang. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, perlindungan, dan hikmat kebijaksanaan kepada semua padri, pastor, penginjil, dan pemimpin dalam Yesus, agar semua perancangan dan persiapan dalam usaha penginjilan dapat berjalan dengan lancar. Kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah. Kami mau berdoa agar kes COVID-19 akan semakin berkurangan. Kami berdoa untuk Kementerian Kesehatan agar dapat menangani dan membendung penularan kes jangkitan pandemik meskipun dalam kekurangan peralatan pada masa kini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan dalam melengkapi peralatan yang diperlukan oleh Kementerian Kesehatan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk Hari Malaysia pada 16 September ini. Kami berdoa untuk perpaduan yang lebih erat antara semua kaum di negara kami semasa pandemik ini. Kami mau berdoa juga untuk penyembuhan dan pemulihan Tuhan atas keadaan ekonomi dan kesehatan kami. Kami mau berdoa juga agar Agung diberi kebijaksanaan dan berbalas kasihan kepada rakyat Malaysia yang turut terlibat dalam masalah-masalah yang ada di kalangan para pemimpin, para menteri dan pemimpin parti. Kami berdoa supaya Agung diberi kebijaksanaan agar keharmonian negara yang berbelang kaum dapat ditangani. Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa,
untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai, damai. Angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda berlutut, mari kita siapkan hati untuk jemaat kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan akan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku."
Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Biar tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya.
Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari dalam Kristus, pergilah dalam damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan kita yang luar biasa, amin. Biar kita terus menuai, kita menabur dengan luar biasa, amin. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau harus berjalan sambil menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Haleluya Yesus, kita percaya, kita terus menabur bagi Tuhan kita. Haleluya, amin. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku, haleluya Yesus. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau harus menangis sambil ku menabur benih, siap semuanya, bersama-sama kita katakan. Walau harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Semua katakan, walau harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Haleluya Yesus, kami percaya kami terus membawa dengan bersorak-sorai. Segala pujian, segala hormat bagi Tuhan kita.
Haleluya, Yesus. Thank you. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati.